apa besar banget? Nah, makanya sebenarnya perusahaan Enagic ini dia tidak jual mesin, tapi dia menawarkan sistem. Karena gimana caranya dia bisa punya 44 kantor di 29 negara? Ini karena legitimasi atau bentuk syarat supaya Enagic bisa buka kantor di 29 negara, harus ada bentuk syaratnya berupa produk. Ini produknya, dan teman-teman bisa lihat di display sana, itu hanya bentuk syarat. Tapi sebenarnya Enagic ini adalah menawarkan yang namanya Egg Point System. Egg Point System ini yang sudah berjalan selama 52 tahun. Karena sudah dipatenkan sama Mr. Hironari Oshiro. Jadi sistem ini tidak bisa berubah. Misalnya tahun depan tiba-tiba berubah, tahun depannya lagi berubah. Nggak bisa. Karena secara legal hukum sudah dipatenkan. Makanya Enagic di setiap negara itu dia sebenarnya menawarkan yang namanya Egg Point System untuk semua orang. Supaya ujung-ujungnya, sekarang teman-teman di sini ngapain? Datang ke Enagic. Belajar untuk ya. Ujung-ujungnya kan duit. Kalau nggak ada duitnya mau nggak kesini? Saya juga nggak mau. Ogah ya kan? Nah, karena faktanya ya, teman-teman kan tahu ini restoran cepat saji yang ada di seluruh dunia. Mau di Singapura, mau di Amerika, mau di Eropa, pasti ini ada. Benar nggak? Karena apa? Kekuatan sistem yang sudah dibuat, makanya di seluruh dunia bisa buka yang namanya KFC dan McDonald. Karena SOP-nya sama. Sistemnya kuat. Begitu juga sama perusahaan lokal nih. Di pelosok-pelosok pasti ada nih tetanggaan. Ya kan? Secara market dia bisa masuk ke market kelas bawah. Warung modern lah, ya kan? Karena apa? Karena SOP-nya jelas, sistemnya jelas. Makanya dia bisa buka di mana-mana. Begitu juga dengan perusahaan Enagic. Karena kekuatan Egg Point System ini yang akhirnya Enagic bisa berkembang. Begitu juga dengan apa? Dengan kita sebagai distributor. Enagic ini memudahkan. Kita nggak perlu pusing mikirin apa? Sewa tempat, gaji karyawan, kantor disiapin. Karyawan yang gaji Mr. Oshiro. Tugas kita ngapain? Ngecap. Ini yang saya lihat dari awal, bisnis Enagic tuh bisnis yang paling gampang. Bisnis Enagic tuh susah kalau pikiran kita bilangnya susah. Karena apa? Mr. Oshiro sama istrinya ini ownernya cuma beliau. Ownernya cuma satu. Coba teman-teman bisa browsing cari perusahaan lain yang pasti ada partnership. Perusahaan pasti ownernya ada beberapa. Tapi kalau Enagic ownernya cuma satu. Infrastrukturnya ini udah dibangun sama Enagic. Dari pabriknya, kantornya di 29 negara.
izin-izinnya, sampai produknya pun udah dibuatin secara sertifikasinya. Coba kurang baik apa coba Mr. Oshiro nih? Kita ini cuma disuruh jalanin sistemnya. Bonusnya dapat teknologi untuk pencegahan penyakit degeneratif. Udah dikasih jalan buat kaya raya, plus dikasih buat tetap sehat. Coba sekarang saya mau tanya sama teman-teman di sini. Di sini siapa yang nggak minum air putih? Nggak ada kan? Teman-teman bertahun-tahun minum air putih nggak? Bertahun-tahun sebelum kenal Enagic jaga kesehatan nggak? Selama bertahun-tahun kerja cari duit nggak? Apa bedanya sama yang saya jalanin? Bedanya cuma satu, saya udah punya sistem. Buat teman-teman yang belum punya sistem, teman-teman belum bisa dibayar sama Enagic. Kalau saya udah bisa dibayar sama Enagic. Karena apa yang saya lakukan sebenarnya, yang kita teman-teman lakukan yang udah punya sistem, apa bedanya sama yang di luar sana? Gak ada bedanya kan? Mereka sama-sama minum air putih, sama-sama jaga kesehatan, sama-sama apa? Cari duit. Apa bedanya sama yang kita kerjakan? Bedanya cuma satu. Itu tugas kita. Gimana caranya orang yang ada di luar sana kita kenalkan dengan sistem Enagic. Supaya apa? Mereka sama-sama dibayar. Karena faktanya apa? Ini yang terjadi. Yang di luar sana termasuk kita sendiri. Dari lahir ini ujungnya. Ada nggak manusia yang nggak di sini? Pasti ujungnya di sini. Tapi kan ceritanya beda-beda. Sekarang di sini siapa yang nggak punya mimpi? Coba angkat tangannya. Yang nggak punya impian. Ayo, di sini siapa yang nggak punya mimpi? Pasti semuanya punya mimpi. Tapi faktanya dari awal lahir, masa kecil, masa sekolah, sampai masa produktif, banyak orang 95% itu mimpinya terkubur dalam-dalam. Karena apa? Karena mikirnya pasti ujungnya pensiun. Ini fakta kenapa saya bisa cerita seperti ini. Ini yang terjadi sama almarhum bapak saya sendiri. Bapak saya kepala kesehatan di Telkom. Pada saat pensiun, saya masih kelas 1 SMA. Makanya saya nyemplung jadi artis, nggak pengen terkenal. Karena nyari duit buat bayar sekolah. Akhirnya di situ saya sadar. Apa yang akhirnya pada saat Mas Joko waktu menceritakan soal ini, kenapa saya nangis? Karena itu yang terjadi sama hidup saya. Makanya saya sadar jadinya. Kenapa saya akhirnya jadi paham tentang ilmu yang namanya expectancy of life. Saya bersyukur di saat Enagic belum ada di Indonesia, di Jakarta. Saya dikasih tahu Om Joko, harusnya saya orang yang gak percaya waktu itu. Kantornya gak ada, Om Jokonya belum ada mesinnya, belum pernah nyobain airnya. Pas di demoin pun juga salah lagi. Minyak disiram pakai strong acid.
terus panik, wah kayaknya kemarin nggak gini deh. Terus kita ya udah ngeliatin aja. Coba, karena saya ngerasa saya udah capek jadi orang susah. Karena pada saat Om Joko ngomong kayak gini, akhirnya saya sadar. Coba, sekarang kan yang ada di ruangan ini pasti tahu sekarang lagi di titik mana. Bulan depan umur saya 44 tahun, rata-rata orang umur 58 pensiun. Berarti sisa masa produktif saya sisanya berapa? 14 tahun kan? Pertanyaannya cuma dua nih. Emang masih sehat, Geng? Emang masih hidup? Bener nggak? Karena kita nggak ada yang tahu umur, sakit, sehat kita tuh kita nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena ini yang tadi saya bilang. Rutinitas hidup ini yang akhirnya membuat kita lupa bahwa ada sesuatu hal yang jauh lebih penting dari apa yang kita kerjakan saat ini gitu. Nah, ini yang terjadi sama bapak saya sendiri. Selama dari awal kerja umur 25 sampai akhirnya dia pensiun umur 58 tahun, sampai udah meloyalitaskan hidupnya sama perusahaan selama puluhan tahun, pada saat pensiun itulah yang terjadi. Ya kan, dari apa yang disisihkan uang gajinya, punya rumah, punya kendaraan, ya kan, punya tanah, punya sawah, punya kebun lah, punya apalah gitu kan, punya perhiasan. Sampai akhirnya di saat umur pensiun 55 atau 58, pertanyaannya cuma satu. Emang umur pensiun nggak makan? Puasa ya? Berarti kan masih butuh sembako, masih butuh uang sekolah. Ini saya menggambarkan ini yang terjadi sama hidup saya. Makanya saya tidak mau kejadian ini terulang lagi sama anak saya. Karena faktanya 95% pasti tuanya sama. Karena apa? Melakukan hal yang sama. Orang-orang yang minoritas, dia pasti punya apa? Punya kehidupan yang beda, hasil yang beda. Karena dia berani keluar dari zona nyaman, melakukan hal yang beda. Nah, selama kita bekerja jadi sistem, ini yang terjadi. Makanya pada saat pensiun, bye-bye nih yang mau pensiun. Udah biasa aktif, ya, aktif kerja, ketemu orang tiap hari, ngobrol sama orang. Pada saat pensiun, ini yang terjadi sama bapak saya. Bangun tidur, bikin kopi, baca koran, nonton TV, chat masih bagus, dia ngechat lagi, ntar main sepeda. Akhirnya yang terjadi apa? Usia 63 tahun, habis main sepeda, bapak saya kena serangan jantung. Karena monoton, hidupnya begitu aja setelah pensiun. Kalau saya udah ketemu Enajik ya, mungkin pada saat pensiun bapak saya enak punya kegiatan. Karena apa? Ada korelasinya. Makanya pada saat saya tahu tentang Enajik, saya punya mesin di rumah, Maret 2012, air mata saya keluar karena saya ingat ini gak jauh beda sama yang dikerjain sama bapak saya. Bermanfaat buat orang. Makanya saya sadar, jadi selama ini teman-teman sadar nggak? Selama puluhan tahun kita udah bekerja buat sistem pendidikan, kita bekerja juga buat sistem tenaga kerja. Yang ujung-ujungnya akhirnya apa? Ya kan? Pensiun. Ujung-ujungnya mati. Ya kan?
Karena apa? Ini yang teman-teman harus pahami, sadari, dan terima. Ini saya selalu mengingatkan sama teman-teman, khususnya yang memang yang ada di sini. Karena apa ya? Enagic ini kita bisa ukur pakai angka gitu, bisa kita hitung. Makanya kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang biasa aja, dan kenapa ada orang susah. Karena gak punya kesempatan dan gak tahu caranya. Termasuk bapak saya dulu. Karena Tuhan menciptakan manusia itu waktu hidupnya sama 24 jam sehari. Gak ada yang lebih. Ada sih kalau mau cepat stroke, kerja aja terus kan gitu. Nah tapi yang Oshiro udah bangun secara infrastruktur, ya, ini rumusnya ada di sini. Kalau jadi karyawan 8 jam sehari dikali kebutuhan hidup 30 hari. Kalau hari kerjanya mah 25 hari. Tapi isi perut sampai bulannya habis. Kalau cuma 25 hari kesian anak bini. Laparan ya kan, makannya Indomie doang kan. Tapi kan kalau dilihat waktunya berapa? 240 jam per bulan. Nah, tapi yang namanya pemilik perusahaan sama halnya kayak kita di Enagic. Sistem ini adalah rumusnya ini. 8 jam sehari. Tapi punya kekuatan sistemnya ada 100 karyawan. Sehari 800 jam dikali omset tiap bulan. Berarti 24.000 jam per bulan. Makanya seorang karyawan mau kerja banting tulang kayak apapun, hasilnya ketaker. Tanggal 15 udah koma. Udah menggap-menggapan kayak ikan mas koki. Ya kan? Puasa lagi ya. Tapi yang namanya mau jadi pemilik perusahaan, mau jadi bos, syaratnya cuma satu, modal. Coba teman-teman lihat lagi nih, saya ke belakangin. Nah, menurut teman-teman yang ada di sini, kalau kita dengan rumus yang tadi sebagai pemilik perusahaan, dan kita harus membangun perusahaan seperti Enagic. Ada pabriknya, ada kantornya di 29 negara, ngurusin surat izin, pajak, dan segala macam. Kira-kira butuh modal berapa? 1 M cukup gak? Jadi kalau Enagic menawarkan dengan infrastruktur yang udah 52 tahun seperti ini, dengan modal 70 juta, murah apa kemurahan? Kita nggak perlu mikirin lagi, ini udah dibikinin sama Enagic. Mr. Oshiro terlalu baik. Mana ada bisnis kitanya jalan-jalan, bisnisnya jalan. Kita jalan-jalan ke Australia, kita ngobrol sama orang Australia, di Sydney ada kantornya. Kita jalan-jalan, kalau ada transaksi balikin modal tiket kan gitu. Ini yang saya lihat dari awal tentang bisnis Enagic. Karena ini yang terjadi, apapun yang kita kerjakan saat ini untuk 5, 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun, sampai ke anak cucu,
pada saat kita membangun yang namanya sistem, itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena nggak selamanya kita muda, nggak selamanya kita sehat, nggak selamanya situasi kondisi kehidupan kita sama. Yang namanya hidup pasti ada up and down. Tapi setidaknya pada saat kita membangun sistem, sistem itulah yang akan menyelamatkan kita. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena ini faktanya yang terjadi sama orang yang udah menyelamatkan saya juga untuk ngikut di bisnis ini, yaitu Om Joko. Pada saat pandemi, ingat 2020 apa yang terjadi? Pandemi kan. Inilah komitmen Enagic tetap membayar apa yang menjadi hak kita. Bulan Mei 2020 ini yang terjadi. Orang lagi bangkrut, di PHK, ya kan? Bisnisnya pada tutup. Tapi Enagic tetap komitmen dan nggak ada potongan apapun ya, cuma potongan pajak. Ini bulan Agustus. Terus berikutnya sampai Januari, Februari, Maret. Ini yang lebih dahsyat. Lihat ya, tanggal berapa? 1 Oktober 9 Oktober. Kalau ada yang mau ngitung pakai kalkulator, coba. Tanggal 9 2 kali ditransfer. Mana ada perusahaan di hari yang sama 2 kali dikasih duit. Tanggal 29. Kalau di total berapa? 800-an. Coba. Mau kerja di mana coba? Ini yang dikasih sama Mr. Oshiro visinya. Sehat sejati, sehat fisik, sehat mental, sehat finansial. Kita ini memang dipaksa untuk kaya sama Mr. Oshiro. Ini Mas Joko, malaikat yang udah nyelamatin saya, ngenalin saya di bisnis Enagic dari awal sampai saat ini. Ini saya waktu Mr. Oshiro datang pertama kali ke Indonesia, buka kantor di Indonesia. Nah ini ada di Hotel Sahid waktu itu. Nah ini saya terinspirasi juga sama Mas Oji namanya. Dia tadinya mantan karyawan pecel lele. Dan akhirnya dengan niat dan keseriusan akhirnya ada perubahan dalam hidupnya dan keluarganya. Nah ini waktu sama teman-teman ke pabrik di Osaka. Nah ini Om Joko, ini pertama kali juara 1 dunia tanpa kantor. Tepuk tangan buat Om Joko karena beliau akhirnya kantor Enagic bisa buka di Indonesia. Nah, ini jujur aja kenapa saya sesemangat ini gitu. Jadi waktu awal dulu saya ketemu sama Mami Cynthia Briganti, top leader dunia ya. Saya terinspirasi sama beliau. Waktu itu beliau datang ke rumah Om Joko, itu tahun 2000 berapa ya, 15 kalau nggak salah ya. Itu beliau datang dan waktu saya terima penghargaan juga saya ketemu sama Mami Cynthia, saya ngobrol. Jadi memang bisnis Enagic ini simple. Enagic ini sanggup bayar berapapun yang kamu mau, yang kamu pikirkan. Itu pesan yang saya dapat dari Mami Cynthia. Karena ini seorang nenek-nenek ya. Saya ngerasa beliau aja bisa gitu. Ini bukan soal duluan atau belakangan, tapi yang saya lihat pertama
produknya sama, perusahaannya sama, sistemnya sama, ya kan? Yang membedakan itu cuma apa? Belief yang saya lihat dari Mami Cynthia. Dia beliefnya kuat banget, karena yang dia lihat dari bisnis ini adalah ini ikatannya kita dan Tuhan, dia bilang gitu. Jadi itu yang akhirnya ngena sama saya sampai detik ini. Jadi bukan soal lama atau tidaknya, tapi kekuatan keyakinan kita ini, kita mau hidup yang seperti apa, itu yang saya lihat dari Mami Cynthia waktu itu. Nah ini Om Joko ketemu sama Mrs. Keiko Ishii. Dia join di umur 64 tahun, jadi nggak ada kata terlambat. Istilahnya mau senior atau masih junior, ini nggak ada kata terlambat. Karena yang saya lihat dari sini, dari tahun 2000 berarti udah 26 tahun dengan peringkat yang diberikan sama Enagic 18-5. Enagic ngasih $15.000. Jadi kalau dilihat secara umur dari 64 tahun, berarti sekarang sekitar berapa tuh? 89-an ya, 90-an. Pertanyaannya, ada nggak di Indonesia dengan umur hampir 90 tahun masih terima duit 200 jutaan? Ada nggak? Terus dengan umur hampir 90 tahun secara fisik seperti apa? Udah kisut kan? Tapi masih terima duit. Ya, uang pensiunan mau kerja dimanapun juga, ada nggak uang pensiunannya sampai ratusan juta? Kan nggak ada faktanya. Nah, dan ini Mrs. Kyoko Nakamura, dia 2024 meninggal ya, udah almarhum. Nah sekarang hak bisnisnya dengan peringkat DAS 5, dan diwariskan sama anaknya. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini itu sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Karena suatu saat apa yang udah kita kerjakan, apa yang udah kita bangun, ini bisa dilanjutkan sama ahli waris kita. Sekarang kalau teman-teman sekarang jalanin bisnis apapun itu, pertanyaannya apakah anak, istri atau suami teman-teman bisa melanjutkan seperti apa yang teman-teman kerjakan? Belum tentu. Kalau misalnya kita jadi direktur di perusahaan A, terus tiba-tiba kita nggak ada, apakah anaknya bisa gantikan jabatannya sebagai direktur? Bisa. Kalau bapaknya jenderal, terus bapaknya nggak ada, apakah anaknya bisa jadi jenderal? Nggak. Itulah, itu yang saya lihat dari bisnis Enagic. Jadi saya makin semangat karena apa yang saya kerjakan ini itu yang akan menjadi legacy buat keluarga kita nanti gitu. Termasuk teman-teman semua. Karena dari semua, dari Om Joko, dari Mami Cynthia, Mrs. Nakamura dan Mrs. Keiko Ishii, semuanya sama. Ini semuanya menjalankan yang namanya 8 point system. Kenapa semuanya serius? Semuanya tuh mulai dari nol. Nggak ada yang tiba-tiba langsung DAS 7, nggak ada. Semuanya berawal dari 0A gitu. Karena pada saat kita sudah punya keputusan apapun itu ya, untuk kita benar-benar oke, sekarang saya komitmen, saya serius mau menjalankan bisnis Enagic. Karena menurut saya keputusan kita itu bukan pada saat kita beli mesin kita atau masuk sistem, menurut saya. Karena keputusan yang sebenarnya adalah pada saat kita mau memulai dengan
cara pandang yang baru. Itu keputusan yang sangat besar. Karena itu yang saya jalankan di awal. Oke, gue siap. Apapun konsekuensinya gue harus tanggung. Makanya waktu awal saya samperin Om Joko. Om, tolong maki-maki gue. Tolong marahin gue. Gue pengen sukses di Enaji. Om Joko yang bingung, lah ngapain gue marah-marahin? Enggak, gue harus dimarahin. Itu yang akhirnya kenapa saya bisa berdiri di sini sekarang. Karena untuk kita bisa memahami yang namanya, ini teman-teman bisa lihat kan? Ini misalnya kita nih di sini. Dari 1A, 1A, 2A sampai 6A. Totalnya ada 101. Ini 101 orang apa mainan? Orang kan? Ini yang saya lihat. Ini kita sangkut pautnya bermain, menjalankan bisnis dengan apa? Manusia. Manusia ini dengan berbagai karakter, berbagai sifat, berbagai segala macam. Gimana caranya untuk kita bisa mencapai ke sini? Pertama apa? Kerjasama. Untuk sama-sama punya visi yang sama. Itu yang saya lihat. Mau 1 tahun, mau 1 bulan, mau 3 bulan, Enaji nggak pernah kasih target. Nah, target untuk bisa mencapai titik 6A pertama di awal, itu targetnya kita sendiri. Kita melihat ini sebagai apa? Makanya pada saat kita ada duit, ya udah beli sistemnya, dapat mesinnya bisa buat kita sehat dan keluarga sehat, bisa disedekahin, ya. Tapi yang paling utama, saya mau ngapain di sini? Di sini siapa yang udah 1A? Coba angkat dulu. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 6A yang pakai topi nih. 6A 2 yang pakai topi lagi. Salam hormat. Terima kasih Om JP. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya pengen kemana? 6A kan? Kenapa pengen 6A? Pengen tahu dulu. Ini yang kesuka Ibu. Nah, selain duitnya banyak, sistemnya berjalan. Terus apa lagi? Berlanjut sampai 6A23. Nah, terus berlanjut untuk karir kan. Jadi kalau kita lihat secara bisnis ya, modal 70 juta bisa. Kalau saya selalu yang 70 juta ya, tapi kan modal bisa yang lain. Ada yang 60 sekian, ada yang berapa tuh? Lupa, saya tahunya yang 69. 70 juta ya. Tapi kalau dilihat kita sebagai orang bisnis, dari 1A sampai 6A total komisi ya ada 1,6 M. Ini kira-kira untung apa untung banget? Pertama itu, ya kan? Karena setelah 6A ada tambahan bonus $3.000 plus bonus selama 6 bulan. Tapi harus qualified. Ada tantangannya, ya kan? Karena dari 1 poinnya 4 juta,
2,8 juta, 3,12 juta, 4,16 juta, 5,20 juta sampai ke 24 juta. Karena yang tadi Ibu bilang, emang untungnya biar cepat 6A apa? Ini saya contohin. Kalau kita udah posisi di 6A, kita ngedirect satu mesin super, ya kan? Nah, kan komisinya 24 juta. Ada yang beli nih mesin super 69,375. Nanti bukti transfer, data KTP semua di register, dapat ID distributor, 14 hari kerja komisi akan masuk, dan masuknya udah dipotong 2,5% pajak. Ini perusahaan baik banget, masuk ke rekening udah dipotong pajak. Coba, perusahaan yang taat hukum. Inilah kenapa teman-teman harus cepet-cepet 6A. Karena pada saat 6A ngedirect satu, kenyang perutnya. Yang Ibu bilang, duit. Kalau tiap sebulan ngedirect 5 aja udah bisa dihitung punya duit berapa. Ya kan? Siapa yang mau 6A? Amin ya Allah, ijabah. Bener nggak? Karena contohnya gini lagi. Alhamdulillah nih, Enagic yang tadi saya bilang punya income 50 sampai 100 juta sebulan. Alhamdulillah. Tanggal 14. Tanggal kemarin. Basah. Hujan. Coba kalau nggak serius, ngerjain Enagic, yang rugi siapa? Karena teman-teman harus tahu, Enagicnya harta karun. Enagic harta karun. Terlalu baik perusahaan ini. Jadi buat teman-teman yang udah punya sistem, seriusin. Benar deh, jangan buang-buang waktu. Karena yang rugi bukan Enagic. Yang rugi kita yang gak serius. Karena ya emang gak ada yang mudah. Saya sampai titik ini pun gak mudah gitu. Tapi worth it lah, capeknya kita tuh dibayar. Kalau teman-teman mau cepet-cepet 6A pun saya udah kasih tahu nih skemanya. Tinggal nurut doang, diikutin. Nih, pakai kekuatan the power of 3. Udah saya hitungin. Nggak usah banyak muluk-muluk deh, nggak usah banyak-banyak. Cari temen yang udah dianggap kayak saudara, kayak keluarga, tandem 3 aja. Tapi serius nih, kerjasama solid, gede udah. Karena saya di awal, saya cuma ada 3 orang yang benar-benar nempel sama saya. Babak belur bareng lah istilahnya gitu. Mau dicemooh orang apa, udah terus. Makanya di awal saya tuh semakin semangat karena ya itu. Saya dorong tim sayanya pun juga kedorong gitu. Ya itulah kerja tim namanya.
Karena di sini mau kerja sendiri bisa, capek. Karena kita tuh sukses nggak bisa sendirian, pasti ada campur tangan orang. Nggak ada orang yang sukses sendirian. Karena ujungnya ini Mami Cynthia mau naik lagi ke sini. Siapa yang mau ngasih no? Nih, yang rupiah. Nih, siapa yang mau ngasih bonus 9M? Lo mau kerja di mana? Bonus 9M. Tiap bulannya 1M. Nah, duit kan? Siapa yang mau? Ayolah, kita gaspol. Udah nggak ada lagi. Kalau kita cerita air produk, kita mau bilang air kangen bisa bangunin orang mati, tapi orang itu nggak minum, ya nggak tahu lah. Air kangen bisa bangunin orang mati, silakan diminum. Orang takut meminum. Ya kan bener nggak? Kita mau bilang air kangen ini bagus, bisa ini, bisa itu. Lah pertanyaannya, lu dokter? Saya mah jujur aja. Saya bilang, saya cerita air, mau air ini bisa bangunin orang mati. Kalau lu nggak minum, ya lu nggak tahu air ini bagus. Percuma. Kasih minum aja udah. Minum deh tuh sampai lo kembung-kembung ya. Minum. Tapi kalau ini, baru deh. Pertanyaannya, ada nggak? Ada yang mau nggak kerja nggak dibayar? Nggak ada yang mau. Oke? Jadi terima kasih. Mungkin dari sini kalau ada yang mau ditanya,